Halo semuanya, gue Mikael dari Gadget Apa, dan di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Apple, yaitu iPhone XR. Pada bulan Oktober 2018 kemarin, Apple mengeluarkan 3 iPhone terbarunya, yaitu iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max. Dari ketiga jenis ponsel ini, iPhone XR adalah yang termurah, dan satu-satunya ponsel yang memiliki pilihan warna yang beragam. Hadir dengan harga paling murah nggak berarti iPhone XR ini diberikan fasilitas yang murahan. Beda halnya dengan iPhone 5C yang dulu kala itu hadir dengan bodi plastik, iPhone XR ini dibalut dengan bahan yang nggak kalah premiumnya seperti kedua saudaranya. Dan iPhone yang ada di tangan gue ini adalah yang berwarna kuning ya. Pada bagian kanannya itu ada tombol multifungsi. Pada bagian kirinya ini ada volume rocker serta toggle silent. Di bagian bawahnya ini ada speaker, Lightning port, serta mikrofon. Pada bagian belakangnya ini ada satu buah kamera belakang beresolusi 12 megapiksel f1.8, LED flash, mikrofon, serta logo Apple. Di bagian depannya ini ada layar LCD 6,1 inci beresolusi 1792 x 828 piksel. Kemudian pada notch-nya ini ada kamera 7 megapiksel f2.2 serta sensor untuk face recognition-nya. Melihat spesifikasinya, sepertinya kalian udah tahu ya kalau iPhone XR ini tidak sebagus dua saudaranya yang lain. Layarnya itu belum Full HD, bezelnya lebih tebal dibandingkan yang lainnya, layarnya juga masih berjenis LCD, belum LED, dan hanya memiliki satu kamera saja di bagian belakangnya. Namun, apakah kekurangan iPhone XR ini membuat HP ini tuh nggak layak beli? Pertama kali memegang ponsel ini yang gue rasakan adalah bodinya yang lebar banget ya. Jujur aja dengan bodi selebar ini gue merasa agak gak nyaman menggunakan ponsel ini dengan satu tangan aja. Apalagi kalau ditambahin dengan casing yang cukup tebal. Tapi untungnya dengan bodi yang lebar ini, iPhone XR juga menempatkan baterai yang lebih besar dibandingkan iPhone XS, yaitu sebesar 2942 mAh. Di mana iPhone XS memiliki baterai berkapasitas 2658 mAh, tapi tidak sebesar iPhone XS Max yang memiliki baterai berkapasitas 3174 mAh. Selain di sektor baterai, kamera, layar, iPhone XR ini juga kalah di kapasitas RAM-nya. Kedua iPhone lainnya itu menggunakan RAM sebesar 4 GB, sedangkan iPhone XR ini hanya menggunakan RAM sebesar 3 GB saja. Waduh, kok kayaknya banyak amat kurangnya ya? Iya, emang kalau di atas kertas, kayaknya kekurangan-kekurangan ini itu bisa bikin iPhone XR itu nggak layak beli. Tapi, kalau berdasarkan pengalaman penggunaan, tentu aja penilaiannya itu nggak bisa semudah itu ya. Ini karena iPhone XR memiliki chipset A12 Bionic yang serupa dengan kedua saudaranya. Dan hal ini bikin iPhone XR menjadi salah satu ponsel terngebut saat ini. Bahkan lebih ngebut dari beberapa ponsel flagship Android sekalipun. Dengan performa tinggi digunakan buat main game, asik dong. Ya tentu aja, buat main game kelas berat, iPhone XR ini tuh cukup mumpuni. Hanya aja sayangnya di iPhone itu nggak ada mode gaming. Jadi kalau ada notifikasi atau ada telepon, ya pengalaman bermain kamu tentu saja bakalan terganggu. Menggunakan iOS 12, gua rasa pengalaman pemakaian menggunakan iPhone XR maupun XS dan XS Max itu hanya berbeda sedikit. Karena pada dasarnya itu mereka memiliki DNA desain yang sama, hanya aja pada iPhone XR ini fitur 3D Touch itu nggak diikut sertakan. Dan ya jujurnya saya juga sendiri mungkin hampir nggak pernah menggunakan fitur 3D Touch tersebut. Soal kamera, kehilangan sebuah lensa tele bagi beberapa orang itu ya bisa jadi sebuah deal breaker. Tapi saya sendiri sih nggak begitu merasakan hal itu ya. Ini karena di iPhone saya sebelumnya yaitu iPhone SE ya emang kagak ada fasilitas tersebut. Tapi balik lagi ke keperluan masing-masing. Apakah Anda sering menggunakan lensa tele? Kalau iya, mungkin bakalan lebih cocok ke iPhone XS maupun ke iPhone XS Max. Untuk hasil foto-foto, kamera iPhone XR ini juga gue bilang udah cukup mumpuni ya. Di banyak kesempatan gue itu cukup senang dengan hasil foto dari iPhone XR ini. Berikut hasil foto-fotonya. Untuk hasil foto malam hari, gue juga sempat membandingkan hasil dari iPhone XR dengan Oppo R17 Pro dan Google Pixel 2. Iya, dan mungkin seperti yang kalian bisa duga, hasil jepretan malam hari dari iPhone XR itu kalah dari kedua ponsel tersebut. Untuk hasil video dari kamera depan dan belakang iPhone XR, bisa dibilang gue tuh puas dengan hasilnya.
OIS dan EIS pada kamera belakang iPhone XR ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah gue coba. Berikut hasil videonya. Dan inilah hasil rekaman dari kamera depannya iPhone XR dalam kondisi cukup terang nih, terang banget di sini nih, backlight nggak sih? Nah itu dia, terang banget sih mataharinya dan bisa ngejaga muka gue tetap berwarna baik. Cukup detail banget ya, detail banget malah kelihatan semuanya. Dan ini gue jalan dengan menggunakan satu tangan aja dipegangnya. Kita lihat nanti stabil atau enggak dan hasil audionya itu seperti apa. Ini sekitar jam 4 sore. Dan ini ada EIS-nya ya, cropnya cukup banyak. Gue tangannya udah mentok segini. Ini dalam resolusi 1080p di 60 fps. Ya, inilah hasil rekaman kamera depannya. Kita coba hasil rekaman kamera belakangnya. Dan inilah hasil rekaman dari kamera belakangnya iPhone XR. Di tempat yang sama, sekitar jam 4 sore juga. Ini penasarannya autofokusnya gimana? Coba. Iya. Gini autofokusnya. Dan gue jalan ini megang ini pakai satu tangan dan gue satunya lagi ini. Kita lihat ya hasilnya itu stabil atau enggak. Ini cukup goyang-goyang kalau gue. Dan mungkin nanti kalau sempet apa itu goyang-goyang, kita bakalan coba dengan 4K itu juga kalau komputer gua kuat ngerendernya. Oke, jadi inilah hasil rekaman kamera belakangnya. Silahkan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Tapi bang, punya ponsel harganya belasan juta, nggak dapet layar Full HD, kameranya cuma satu di belakang, itu rugi banget nggak sih? Iya, emang dengan layar berpanel IPS dan hanya beresolusi HD ini adalah salah satu kelemahan terbesar dari iPhone XR. Tapi kalau dipikirkan lagi, apakah kalian rela menambah duit sebesar 5 juta untuk mendapatkan layar AMOLED dengan resolusi Full HD, kamera satu lagi, dan bezel yang lebih tipis? Gue sih nggak mau ya, dan sebenarnya kalau kalian nggak perhatiin banget, pixel di iPhone XR ini juga nggak terlalu terlihat kok. Masih cukup nyaman di mata. Satu hal yang cukup disayangkan mungkin adalah hilangnya jack 3,5 mm dan hilangnya konverter jack 3,5 mm ke lightning port dari paket penjualan. Ya begitulah ciri khasnya Apple kali ya, kalau bisa beli kenapa harus dikasih. Plus kalau dulu itu ada box buat menyimpan earsetnya, sekarang bahkan udah nggak dikasih boxnya lagi. Pelit to the max. Dan Apple juga sebenarnya itu ada sistem pengisian quick charge, tapi harus menggunakan adapter 45 watt dari Apple yang tentu aja lagi-lagi nggak disediakan dalam paket penjualan. Dan kalau mau beli pun tentu aja ya harganya cukup mahal. Nggak murah. Ya Apple gitu loh. Soal fingerprint scanner, sudah sejak iPhone X, fingerprint scanner itu dihilangkan dan digantikan dengan face unlock. Sebenarnya cukup akurat sih, tapi cukup merepotkan kalau mukanya itu sedang tertutupi. Buat gue sendiri, iPhone XR ini adalah sebuah alternatif yang menarik untuk menggantikan iPhone SE gue yang emang udah rusak. User experience yang didapat dari iPhone XR gue rasa nggak jauh beda dari iPhone XS dan iPhone XS Max ya, karena sama-sama menggunakan iOS 12 dan chipset yang sama yaitu A12 Bionic. Resolusi layar yang lebih rendah dan kamera yang hanya ada satu itu nggak terlalu masalah di gue karena masih terlihat cukup memuaskan di berbagai kondisi. Bahkan karena resolusi layar yang lebih rendah dan baterai yang lebih besar, iPhone XR ini memiliki jangka waktu hidup yang lebih lama dibandingkan dengan iPhone XS. Dalam pemakaian normal gue bisa mendapatkan waktu sekitar 1,5 hari maksimal, atau apabila emang penggunanya itu agak intens, malam hari ini sudah harus dicas lagi. Nah, terus dengan semua kekurangannya ini, apakah iPhone XR ini layak dibeli atau kagak? Jawabannya sebenarnya itu relatif sesuai dengan kemampuan masing-masing orang ya. Selalu ingat, sesuaikan antara kebutuhan dengan keinginan. iPhone XR ini bukanlah perangkat yang murah, walau harganya lebih murah di antara iPhone lainnya. Harganya ini bisa buat beli motor. Oke, gue rasa sekian dulu buat video ini. Silahkan klik like bila kamu suka video ini atau klik dislike bila kamu nggak suka video ini. Gue Mikal dari Gadget Apa undur diri.
And as always, have a nice day. Dah.